Resmi WNI, Kevin Dix siap berjuang untuk Indonesia. Peluang Rizky Ridho starter lawan Jepang. Jelang laga, pelatih Jepang komentari Sintayong. Syarat Indonesia lolos babak keempat kualifikasi. Stop bedakan pemain naturalisasi dan lokal. Sintayong, Indra Syafri, dan Nova ditarget lolos Piala Dunia. Kevin Dix kini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denmark. Setelah prosesi tersebut, pemain berusia 28 tahun ini langsung memulai proses untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Langkah terakhir yang harus ditempuh Kevin adalah mengurus perpindahan Federasi Sepak Bola dari KNVB ke PSSI agar ia dapat bermain untuk timnas Indonesia. Saat ini Kevin bermain untuk klub FC Copenhagen. Ia mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menjadi WNI. Kevin merasa bangga karena akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk bertemu dan bermain di hadapan pendukung timnas Indonesia. Ungkapan kebahagiaan ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick juga menyambut baik proses naturalisasi Kevin dan mengapresiasi langkah yang diambilnya. Sebagai pemain keturunan Indonesia Belanda, Kevin tak sabar untuk merasakan dukungan langsung dari supporter Merah Putih. Dukungan penuh dari para penggemar Indonesia menjadi motivasi baginya. Menurutnya ini adalah momen yang telah ia nantikan sejak lama. Kevin juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam proses naturalisasi ini. Ia menghargai dukungan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kevin merasa bahwa bantuan mereka sangat memudahkan langkahnya untuk menjadi WNI. Selain bersyukur, Kevin menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia bertekad tampil dengan seluruh tenaga dan semangat yang ia miliki. Baginya, kesempatan ini merupakan awal yang baru dalam karir sepak bolanya. Kehadiran Kevin Dix dapat memengaruhi posisi Rizky Ridho sebagai salah satu bek tengah timnas Indonesia. Persaingan di lini belakang semakin ketat, dan hal ini dapat menjadi tantangan bagi Ridho untuk mempertahankan posisinya. Namun jika Indonesia ingin tampil solid, sistem pertahanan harus dibangun dengan kokoh agar tidak mudah ditembus lawan. Terutama ketika menghadapi lawan kuat seperti Jepang, pertahanan yang rapat dan solid sangat dibutuhkan. Saat ini kondisi Mesilger menjadi perhatian. Pemain FC Twente tersebut tidak dalam kondisi terbaik, bahkan ia tidak masuk daftar susunan pemain saat Twente melawan Nice di Liga Eropa. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Twente akan menghadapi Ajax Amsterdam di Eredivisie. Laga ini akan menjadi kesempatan untuk memantau kondisi Hilger. Kabar baik datang dari Kevin Dix yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan status baru sebagai WNI, Dix memiliki peluang untuk didaftarkan ke AFC dan membela timnas Indonesia. Jika proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia disahkan tepat waktu, Dix mungkin bisa debut melawan Jepang dalam laga mendatang. Selain Dix, timnas Indonesia masih memiliki 5 bek tengah lainnya yang siap bertanding melawan Jepang. Jay Itzes dan Rizky Ridho memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama di lini belakang. Namun Jordi Amat dan Shane Patinama juga berpotensi mengisi posisi bek tengah. Salah satu pasangan bek yang menjanjikan adalah Rizky Ridho dan Jay Itzes. Pemahaman yang semakin solid antara Ridho dan Itzes dapat memberikan kestabilan di lini belakang Indonesia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pandangan positif tentang Sintayong. Pernyataan ini ia sampaikan menjelang laga antara Jepang dan Indonesia yang akan digelar pada 15 November 2024. Dalam wawancara dengan Nikkei Sports, Moriyasu menyebut Sintayong sebagai pelatih hebat yang memiliki pengalaman luas. Menurutnya Sintayong telah memperoleh banyak pengalaman berharga selama karir kepelatihannya. Moriyasu mengingat pertemuannya dengan Sintayong di Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut ia menyaksikan langsung bagaimana Sintayong memimpin timnas Indonesia di lapangan.
Sintayong berhasil membawa Indonesia menjadi tim yang lebih kuat dan kompetitif. Ia mengaku terkesan dengan kemajuan yang dicapai timnas Indonesia di bawah bimbingan Sintayong. Dalam wawancara tersebut, Moriyasu secara terbuka memuji kemampuan Sintayong. Ia menekankan bahwa mereka memiliki hubungan baik sebagai sesama pelatih profesional. Menurut Moriyasu, hubungan positif antara keduanya adalah hal yang sangat berharga. Ia merasa kedekatan ini memperkaya pengalaman mereka sebagai pelatih di kancah internasional. Selain itu, Moriyasu menyadari dampak besar yang dihadirkan Sintayong bagi timnas Indonesia. Ia melihat bahwa Sintayong berhasil membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan Indonesia. Moriyasu juga menyoroti dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh Sintayong dalam membangun timnas Indonesia. Menurutnya, usaha keras Sintayong dalam meningkatkan kualitas tim patut mendapat apresiasi. Moriyasu yakin bahwa komitmen ini membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap agar timnas Indonesia bisa meraih poin saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Harapan ini ia sampaikan setelah memeriksa kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Erick menargetkan setidaknya 15 poin dari 10 pertandingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Target ini diharapkan menjadi dorongan bagi para pemain saat menghadapi lawan-lawan kuat di grup mereka. Saat ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan melalui 3 hasil seri dan 1 kekalahan. Oleh karena itu, mereka perlu menambah setidaknya 12 poin lagi untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Erick menyadari bahwa ini adalah tantangan besar, tetapi ia yakin skuad Garuda bisa mencapainya jika tetap fokus dan konsisten. Erick menilai bahwa perolehan 15 poin akan sangat berarti bagi timnas Indonesia di grup ini. Dengan 15 poin, Indonesia berpeluang mengamankan posisi 4 besar di grup C. Jika berhasil, posisi tersebut akan membawa Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai langkah konkret, Erick menyampaikan target serupa kepada semua pelatih tim nasional, termasuk Nova Arianto, Indra Syafri, dan Sintayong. Target tinggi ini menurutnya mencerminkan ambisi besar Indonesia untuk terus berprestasi di kancah sepak bola internasional. Erick ingin semua tim nasional memiliki pandangan yang sama dalam mengejar prestasi. Selain itu, Erick menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia bukan hanya beban bagi para pelatih, tetapi juga motivasi bagi para pemain. Ia ingin para pemain timnas Indonesia bertanding dengan semangat pantang menyerah di setiap laga. Target ini bukan hanya untuk prestasi, tetapi juga untuk membangun mentalitas yang kuat di kalangan pemain. Erick Thohir menekankan pentingnya persatuan dalam timnas Indonesia tanpa membedakan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Semua pemain yang membela timnas Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi pada bangsa dan negara melalui sepak bola. Erick menyampaikan bahwa seluruh pemain adalah warga negara Indonesia, sehingga perdebatan tentang naturalisasi seharusnya tidak lagi menjadi isu. Pernyataan Erick ini merespons perdebatan publik yang kerap muncul terkait pemain naturalisasi. Ia mengingatkan bahwa yang paling utama adalah kontribusi para pemain untuk negara. Setiap pemain yang bergabung di timnas Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa semua pemain, baik naturalisasi maupun lokal, adalah bagian dari satu kesatuan tim. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan semangat persatuan di setiap kategori usia timnas. Erick berharap agar semua pemain tetap bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu meraih prestasi bagi Indonesia. Erick juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain yang berjuang keras demi timnas Indonesia. Bagi Erick, komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan pemain adalah hal yang paling berharga. Menurutnya, pengabdian mereka kepada negara adalah wujud nyata dari semangat persatuan yang diinginkan PSSI. Di mata Erick, komitmen para pemain untuk bekerja keras demi Indonesia adalah bukti nyata dari cinta mereka terhadap negara. Ia berharap semua pemain, tanpa memandang status kewarganegaraan awal, terus mendukung satu sama lain di lapangan. Dengan semangat persatuan ini, Erick optimis timnas Indonesia akan semakin kuat dan solid dalam mencapai target-target besarnya.
Erick Thohir menyatakan bahwa ketiga pelatih utama timnas Indonesia telah diberi target yang sama. Untuk pelatih timnas senior Sintayong, Erick menargetkan agar Indonesia bisa finish di posisi 4 besar fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika target ini tercapai, peluang Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan tetap terbuka. Sementara itu, Indra Syafri yang memimpin timnas Indonesia U20 diharapkan meraih kesuksesan di Piala Asia di Cina. Erick menjelaskan bahwa 4 tim yang berhasil melaju ke semifinal di turnamen ini akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia U20. Ini menjadi salah satu target utama bagi Indra Syafri agar tim asuhannya dapat tampil di ajang dunia. Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17, juga memiliki target yang sama. Setelah Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U17 yang akan diadakan di Arab Saudi, Nova diharapkan mampu membawa timnya masuk ke 8 besar turnamen tersebut. 8 tim teratas di Piala Asia U17 akan berkesempatan bermain di Piala Dunia U17 di Qatar. Erick Thohir menekankan bahwa ketiga pelatih ini memiliki tanggung jawab besar untuk membawa tim mereka ke panggung dunia. Ia menjelaskan bahwa pencapaian ini membutuhkan perjuangan ekstra keras dari setiap pelatih dan pemain. Menurut Erick, perjalanan menuju Piala Dunia penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dengan ketekunan dan tekad kuat.